Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita ngebahas sedikit tentang pemenah tanah teman-teman ya. Pemenah tanah ini penting sekali teman-teman, supaya kita bisa, tujuannya itu meningkatkan kualitas dari tanah kita sehingga produktivitas bisa meningkat teman-teman. Apalagi sekarang pupuk mahal ya kan. Nah, serapan pupuk ini tidak akan maksimal kalau tanah yang kita gunakan ya kan itu tidak sehat teman-teman ya, kecuali teman-teman yang pakai media tanam lain ya, misal kayak hidroponik itu tidak perlu pemenah tanah teman-teman, dia cuma butuhnya pemenah air, beda lagi gitu ya. Nah tapi karena kita di sini mayoritas menggunakan tanah sebagai medianya, maka kita harus mempertahankan lah minimal, jangan sampai tanah itu rusak ya kan. Kemudian jangan sampai tanah itu kesuburannya menurun teman-teman ya, karena kan penggunaan pestisida, penggunaan pupuk kimia itu membantu kita sebagai petani untuk meningkatkan produktivitas, tetapi di sisi lain juga akan mengurangi kesuburan tanah ya, karena kita tahu ya bahan-bahannya pasti akan mengeraskan tanah teman-teman. Tapi kalau kita penggunaan seimbang ya antara pemenah tanah yang baik kemudian pupuk kimia yang terkontrol, itu justru memberikan keuntungan buat kita sebagai petani teman-teman ya. Di tempat kita pupuk sudah agak-agak langka teman-teman ya, jadi nggak tahu ini perang Rusia sama Ukraina mau kapan selesai sehingga kita bisa dapat pupuk dengan harga yang lebih baik kemudian juga tersedia teman-teman ya. Nah pemenah tanah ini gimana? Yuk teman-teman yang belum subscribe dulu, yang udah subscribe terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi pemenah tanah teman-teman itu kita bagi dua dulu supaya jelas ini gitu ya, bahwa pemenah tanah itu nggak selamanya harus organik teman-teman, dia juga bisa pakai buatan atau sintetis ya. Jadi kita bagi dua pemenah tanah, yang pertama yang alami, kemudian yang kedua adalah yang sintetis ya atau buatan. Nah tapi kita kan maunya pemenah tanah ini yang alami aja supaya nanti bisa lebih apa ya, lebih memperbaiki struktur tanahnya gitu ya, sehingga bahan ini akan berkolaborasi dengan pupuk yang kita kasih ya kan, supaya nanti bisa diserap maksimal oleh tanaman teman-teman ya. Jadi yang alami kemudian sintetis. Nah kemudian pemenah tanah ini dibagi jadi tiga lagi teman-teman ya, tadi asalnya, kemudian sekarang cara kerjanya ya. Nah cara kerjanya itu yang pertama adalah secara fisika teman-teman ya, secara fisik. Jadi memperbaiki kualitas tanah itu sendiri. Misalnya tanah teman-teman yang lempung itu juga harus diperbaiki teman-teman, supaya dia tidak terlalu banyak mengikat air ya. Dia tanah itu yang sehat itu harus bisa mengikat air, tetapi nggak boleh terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti jamur-jamuran itu akan menyerang akar teman-teman, itu juga akan bikin repot ya. Jadi secara fisik harus diperbaiki, mulai dari kegemburannya ya, dia harus gembur supaya akar bisa lebih mudah, mikroorganisme bisa lebih tumbuh di situ dengan baik, sehingga pas kita kasih air, kita kasih pupuk, itu bisa langsung terserap oleh tanaman ya. Nah yang kedua setelah tadi secara fisik ya cara kerjanya, yang berikutnya adalah secara kimia teman-teman ya. Nah secara kimia ini berbeda dengan fisik. Kalau fisik kelihatan teman-teman ya, jadi oh ini tanahnya pasir misalnya, kurang nggak bisa nahan air kalau pasir ya. Kalau pasir ada air lewat aja pokoknya. Nah itu perlu kita perbaiki, kasih media apa nanti yang bisa nahan air teman-teman ya. Nanti kita bahaslah berikutnya, karena ini buat pembuka aja kita cara memperbaiki kualitas tanah di episode-episode selanjutnya teman-teman ya. Nah yang secara kimia ini cara kerjanya begini, misalnya ya, mudah-mudahan kelihatan, misalnya Fe ya terlalu tinggi, besi teman-teman ya. Nah Fe terlalu tinggi itu kita nggak bisa nuruninnya, bagaimana? Dia harus diikat ya, dia harus diikat supaya jumlahnya tidak berlebihan, tidak meracuni tanaman teman-teman. Nah berarti kita harus tambah di sini adalah kalsium teman-teman ya, CaCO3 boleh ya, CaCO3, kemudian dolomit ya, kaptan, kemudian ada lagi yang biasa teman-teman pakai, asal itu bentuknya adalah kapur, itulah gunanya untuk mengikat ini sebagian ya. Jadi di tanah Fe tersedia, karena Fe juga dibutuhkan oleh tanaman teman-teman supaya pucuknya itu hijau ya. Kalau kebanyakan kuning deh, kekurangan kuning juga gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar oh ini kekurangan nitrogen gitu, enggak teman-teman. Jadi ini perlu diikat oleh Fe, misal seperti ini ya. Nah kemudian yang cara kerja kimia kedua, misalnya bentuknya dari pupuk teman-teman ya. Jadi misal pupuk KCl ya, KCl ini kan dia bentuknya plus K2O
ya, plus. Nah, tanaman itu butuh K dalam bentuk minus, ya. Nah, lalu siapa yang bertugas merubah ini, teman-teman? Ini difiksasi atau mungkin P ya, P2O5 gini, dia harus difiksasi segala macam sehingga tersedia di tanah dan dapat diserap oleh tanaman. Nah, ini dipakai melalui apa? Ya melalui bahan-bahan kimia dulu pertama ya, dengan ini bantuan ini semuanya teman-teman ya, Ca ini. Nah, kemudian P ini supaya lebih cepat kita harus lagi tambahkan lagi adalah sulfur ya, sulfur. Makanya sulfur ini juga menurut saya termasuk pembenah tanah teman-teman. Jadi kalau tanah-tanah yang pH-nya terlalu tinggi, kan ada ya tanah yang pH-nya misalnya teman-teman di dataran tinggi itu rata-rata pH-nya udah bagus di 6,5 gitu, tanahnya itu udah 6,5. Nah, kadang-kadang kan kita, aduh ini tanamannya butuhnya 6. Rata-rata tanaman itu kan di 5,7 ya, 5,6 sampai 6,2. Itu pH ideal hampir rata-rata semua tanaman, teman-teman. Nah, gimana kita mengkondisikan supaya pupuk ini semua bisa diserap oleh tanaman kemudian dengan lingkungan yang cocok pH-nya? Ya, kalau pH rendah, kita kasih CaCO3, teman-teman. Ya, kalau pH-nya tinggi berarti kita mesti masuk sulfur. Ya, supaya seimbang itu tadi, kita menyeimbangkan tanah supaya tanahnya ini benar-benar kondusif untuk tanaman kita, teman-teman. Jadi kita bisa tambahkan untuk menaikkan pH tanah, kita bisa pakai kapur ya. Sedangkan untuk menurunkannya kalau pH-nya terlalu tinggi, kita bisa pakai sulfur, teman-teman. Ya. Nah, ini yang bisa kita gunakan. Nah, ini secara kimia, tapi saya pikir nggak perlu dibahas ya, nanti saya sih udah pernah bahas gitu, cuma di masalah kapur itu yang perbedaan CaCO3, kemudian CaO, nanti ditambah air jadinya apa, saya udah pernah bahas, saya taruh linknya di deskripsi teman-teman ya, jadi teman-teman bisa simak video tentang bagaimana sih ini di breakdown secara kimia, teman-teman ya. Nah, ini secara kimia, fisik, kimia, dan berikutnya adalah secara biologi ya. Secara biologi kita udah bahas lengkap kemarin masalah agen hayati, teman-teman ya. Di agen hayati itu inilah dia termasuk pembenah tanah, teman-teman, bukan pupuk ya. Jadi pembenah tanah ini rata-rata mengandung banyak pupuk juga, tetapi yang jumlahnya sedikit itu nanti kita anggap pembenah tanah, sedangkan lainnya sisanya itu adalah sebagai pupuk, teman-teman. Jadi harus dibedain bahwa pembenah tanah ini sebenarnya adalah bukan pupuk, tetapi dia harus bisa memperbaiki ya, baik itu fisik tanahnya, bentuk kimia di dalam tanah, kemudian juga bisa memperbaiki secara biologi. Secara biologi berarti lingkungan tanah kita itu ideal untuk pertumbuhan mikrobiologi, teman-teman, mikroba ya, mikroba, kemudian agen-agen hayati yang kita butuhkan untuk melindungi tanaman, tetapi bisa juga nanti juga dia secara kimia mengolah ini semua, teman-teman, mengolah intake dari pupuknya supaya tersedia dan juga langsung bisa diserap oleh tanaman. Misalnya nitrogen, kita tahu nitrogen misalnya dalam bentuk urea ya, NH4 itu plus, teman-teman ya. Nah, kita butuh NH yang minus untuk bisa diserap tanaman, atau mungkin NO3 ya. Kalau NO3 itu minus, NO minus 3. Nah, itu seperti itu secara kimia ya, teman-teman. Tapi yang mengerjakan nanti adalah secara biologi yang kita sebut sebagai daur ulang nitrogen, teman-teman. Ya, kita juga udah pernah bahas tentang pupuk gratis dari mikrobiologi untuk bisa mendapatkan nitrogen dari alam, teman-teman ya. Nah, ini fungsinya secara fisik, kimia, dan biologi. Nah, ini akan bersinergis kalau teman-teman perhatiin kondisi lahan teman-teman ya. Nah, kemudian sekarang secara fisik perbaikannya apa yang kita bisa pakai, teman-teman ya. Nah, ya secara fisik ini kan kita tahu, jadi tanah kita kenapa nih, masalahnya apa dulu gitu kan. Kalau masalahnya misalnya lahan berpasir ya. Nah, lahan berpasir berarti dia kelemahannya dia tidak bisa mengikat air, teman-teman ya kan. Nah, kalau nggak bisa ngikat air, kita kasih pupuk, maka pupuk itu pun akan kesapu, teman-teman ya, kesapu oleh air hujan ataupun air yang kita siram. Akar nunggu, tapi pupuk itu udah keburu kesapu. Nah, caranya gimana supaya kita bisa mempertahankan air dan juga pupuknya, teman-teman? Nah, di secara fisik ini teman-teman bisa gunakan, yang pertama adalah, sebentar saya hapus dulu ya biar lebih jelas. Oke, teman-teman ya, jadi secara fisik dulu kita bahas ya. Secara fisik itu berarti kita mesti perhatikan
syarat dari pembenah tanah teman-teman. Jadi kalau fisik berarti tanahnya harus gembur ya, harus gembur. Kemudian bisa ikat air teman-teman ya, ikat air. Nah, gembur dan ikat air ini syarat utama yang harus kita perhatiin. Jadi teman-teman lihat nih tanahnya bagaimana ya kan, gembur atau enggak ya kan. Karena kalau tanahnya enggak gembur, misalnya kayak tanah pasir itu panas loh teman-teman ya. Jadi akar tanaman juga nanti enggak akan bisa optimal karena suhunya jadi enggak maksimal gitu loh. Matahari masuk dia nyerap tuh panas, karena kalau tanah pasir kan dia agak-agak putih gitu, kena matahari cahaya dia nyerap teman-teman, secara mau nggak mau dia pasti nyerap ya. Nah jadi secara fisik kita harus perhatiin bahwa dia harus punya kemampuan ini gembur supaya akar bisa lebih leluasa dia gerak nyari makan. Kemudian dia harus bisa mengikat air, jadi air selalu tersedia karena air itu sumbernya teman-teman ini unsur hara esensial ya, CHO ya. Jadi dari karbon, oksigen dan juga hidrogen. Nah air ini termasuk yang ini hidrogen ya. Jadi ini wajib syarat fisik tanahnya gembur. Nah kalau pasir itu kan udah gembur ya kan, tapi dia kelemahannya dia nggak bisa ngikat air. Nah berarti kita harus kasih bahan apa yang bisa dipakai supaya mengikat air. Macam-macam teman-teman bisa pakai sekam ya, pakai sekam. Kemudian teman-teman bisa pakai damen. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya damen ini apa ya. Damen itu ini teman-teman, bekas padi yang kita habis di ocek itu ya. Itu apa namanya ya? Aduh, damen lah saya taunya ya. Kalau itu cari di Google saya lupa saya teman-teman. Damen ini ya. Nah, ini kita campurkan di media tanam teman-teman. Jadi misal teman-teman punya bedengan, lahan berpasir. Ya. Ini gimana biar bisa ngikat air karena dia sudah gembur. Nah, berarti teman-teman harus kasih sekam di sini. Ya, rata, aduk teman-teman, jangan cuma ditaruh di atasnya gitu, jangan. Kita kan mau memperbaiki tanah itu secara permanen, bukan pada saat itu aja. Jadi teman-teman bisa pakai cara fisik adalah pertama sekam, damen, bisa aduk sini. Nah terus misalnya ada lagi blotong ya, blotong. Nah ini blotong apalagi bahasa Indonesianya, ini loh teman-teman, apa namanya itu ya, sisa buat limbahnya dari pabrik tebu teman-teman ya, itu ada blotong. Kemudian ada juga limbah dari SKT ya, jadi sisa limbah padat teman-teman ya, sisa limbah padat. Jadi limbah padat dari misal dari mana, dari dari pabrik sawit gitu ya, pokoknya unsur-unsur organik yang itu merupakan limbah itu kita bisa gunakan untuk memperbaiki sifat dan struktur tanahnya teman-teman. Jadi secara fisika kita bisa gunakan. Misal sekam nggak ada, ini nggak ada, pakai blotong aja boleh teman-teman, taruh aja, ratain yang penting ya kan, supaya apa, pas kita nyiram air bisa nyimpan di situ aja dulu gitu. Jadi nanti pas pupuk masuk akar bisa ngambil ya kan. Nah itu syarat dari fisik ini teman-teman. Nah yang kedua adalah yang biologi teman-teman ya, yang secara biologi. Secara biologi ini berarti adalah penggunaan unsur kimia teman-teman. Nah secara biologi kita bisa gunakan yang pertama adalah asam humat teman-teman ya. Nah asam humat kita sudah buatkan videonya, dia itu intinya adalah kayak apa ya, dia akan mengumpulkan ini ya, yang pertama pH dia tinggi teman-teman, asam humat. Kemudian nanti dia akan mengikat unsur-unsur pupuk ini supaya apa, siap diserap oleh tanaman ya. Jadi ini asam humat bisa kita pakai ya. Kemudian kita juga bisa pakai kalsium lagi ya, kalsium. Nah, asam humat misalnya kita udah pakai asam humat nih, kita nggak mau pakai kapur, boleh nggak? Sebenarnya boleh teman-teman. Dalam artian boleh adalah asam humat ini harus benar-benar jumlahnya mencukupi untuk mengoptimalkan pH dari tanah itu sendiri. Jangan sampai pH-nya di bawah 6 gitu. Usahakan adalah tetap 6,2 lah ya. Kita tahan pH di situ teman-teman. Ya, secara biologi kita bisa gunakan asam humat, bisa gunakan kalsium, bisa gunakan lagi silika ya. Nah, silika itu sudah terkandung di dalam sekam kalau kita bakar teman-teman, ataupun damen ya. Kalau kita sudah bakar, blotong juga ada sisanya karena dia penggunaan apa namanya itu, ZA-nya lumayan tinggi, jadi nanti dia ada silika juga di situ teman-teman. Nah, silika ini penting untuk kokoh ya. Jadi dia bisa satu transporternya dari fosfat teman-teman ya, jadi nanti bunganya pun akan lebih ramai. Kemudian perlindungan tanaman, dia tanaman lebih tahan terhadap hama dan penyakitnya teman-teman, pakai silika ya. Nah ini bisa kita aplikasikan di tanah
untuk yang secara biologinya. Supaya apa? Intinya adalah nanti kalau pas pupuk kita masukkan itu bisa diatur oleh asam humat maupun kalsium ini yang kayak tadi itu ya, misalnya ada besi terlalu tinggi nanti meracuni. Nah, di kalsium inilah nanti dinetralin teman-teman ya, jadi nanti bentuk jadi FeCa gitu teman-teman ya. Ini yang secara biologi, sehingga nanti pupuk yang kita kasih intinya ya, jadi kalau yang biologi pupuk yang kita kasih itu bisa dikonversi langsung supaya bisa dimanfaatkan oleh tanaman dengan segera teman-teman. Ada juga fosfat alam ya, fosfat alam. Fosfat alam ini bisa langsung pakai karena fosfat penting sekali teman-teman. Kalau teman-teman punya tanaman yang ada bunganya rontok terus gitu ya, katanya kena trip om, kena ini, enggak teman-teman. Coba teman-teman cek dulu kesehatan tanaman. Yang kedua adalah fosfatnya bagaimana, tercukupi apa enggak. Ya kan, kalau enggak ada fosfat di tanah, ya residunya terlalu sedikit, karena fosfat kan slow release teman-teman. Nah, kemudian lingkungannya nggak sehat, maka fosfat itu diem, residu di situ diem, tapi nggak bisa dimanfaatkan oleh tanah, tidak tersedia teman-teman. Ya, itulah perlunya nanti dibantu sama yang biologi supaya fosfat itu jadi tersedia teman-teman. Nah, ini fosfat alam teman-teman bisa pakai. Nah, makanya kita kasih booster kadangan untuk cabai kah atau apa, semuanya hampir semua tanaman kita booster teman-teman dengan MKP supaya memastikan, karena fosfat ini sifatnya susah diserap tanaman, maka kita perlu semprotkan ya, pasti nggak rontok-rontok gitu. Nah, ini secara biologi. Secara kimia, nah sekarang secara kimia teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi yang terakhir adalah secara biologi teman-teman. Nah, secara biologi ini nggak bisa maksimal kalau teman-teman belum perbaiki secara fisik maupun secara kimianya tadi teman-teman. Jadi yang fisik itu tadi kan kita memperbaiki struktur tanahnya ya. Tadi kita bisa pakai itu kayak sekam ya, kemudian sisa limbah-limbah lain, tapi yang paling hemat adalah menurut saya sekam. Kemudian teman-teman ada juga yang mahal kalau mau, itu pakai zeolit teman-teman ya. Zeolit ini secara kimia, sorry ya, ini secara kimia ini ada juga zeolit, tapi mahal teman-teman. Ini bisa mempertahankan pH kita, jadi buat pH buffer, jadi pH kalau kena air dia akan menetralisir. Kemudian ini juga punya rongga ya, jadi dia batuan, warnanya hijau teman-teman. Kita pakai di vanili kita pakai, itu baik sekali memang kalau untuk mikroorganisme teman-teman, karena dia berongga bentuknya. Jadi kalau misalnya begini ya, misal di sini aja, ini batuannya gitu ya, itu banyak rongganya teman-teman, bolong-bolong gitu secara mikroskopik ya, kadang nggak kelihatan, kita lihatnya biasa aja padahal dia banyak rongganya. Nah, itu di situ bisa mikroorganisme berkembang biak dengan baik teman-teman. Itu zeolit ya, tapi mahal. Terakhir saya beli 400.000 satu karung teman-teman di Bangka ya, nggak tahu di tempat teman-teman. Kalau ada teman-teman tahu bolehlah tulis-tulis di komen gitu ya, mana tahu ada yang lebih murah kita bisa gunakan ya. Atau mungkin pakai kapur aja lah yang murah ya, jadi CaCO3. Nah, kemudian secara biologi ini adalah satu agen hayati ya. Agen hayati ini nggak ada yang lain lagi teman-teman, ini untuk memperbaiki tanah secara mikrobanya. Jadi nanti di tanah kita itu banyak sekali penambat nitrogen ya kan, kemudian ada lagi penambat pelarut fosfat, yang tadi fosfat tidak tersedia, nanti oleh agen hayati dan juga trichoderma lain-lain itu bisa diolah sehingga dia tersedia P-nya udah dalam bentuk P siap serap oleh tanaman teman-teman ya. Nah, tapi ini kan butuh syarat ya, untuk dia bisa hidup itu ada syaratnya teman-teman, yaitu apa? Misal tanah berpasir, kita kasih agen hayati, dia nggak bisa tumbuh karena nanti terlalu tinggi suhunya ya, suhunya terlalu tinggi. Kemudian kalau tanahnya becek, terlalu banyak air, dia bisa tumbuh tetapi akan berkompetisi dengan mikroba tanah lain yang merugikan tanaman, dan itu kayak kelelahan, nanti agen hayatinya pasti kalah teman-teman. Rata-rata seperti itu, karena agen hayati ini juga kalau jumlahnya belum mencukupi ya, kita belum terlalu banyak gunakan, itu pasti kalah sama mikroba di tanah ya, atau penyakit-penyakit itu teman-teman. Jadi ini syarat tumbuhnya kita udah jelas, harus diperbaiki dulu secara fisik. Kita bikin gembur yang pertama, bisa mengikat air ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita masukkan agen hayatinya ya, supaya apa? Supaya dia bisa tumbuh di sini gitu harapan kita. Atau mungkin blotong ya, buat teman-teman di Jawa Timur kan banyak itu, mau pakai blotong nggak ada masalah, sebar aja aduk rata teman-teman ya. Itu nanti baik sekali kalau kombinasi dengan agen hayati teman-teman.
Terus masih banyak juga teman-teman yang nanya agen hayati campur pupuk nanti gimana gitu ya, mati apa enggak gitu. Enggak semudah itu, saya sudah jelaskan di video yang di deskripsi teman-teman supaya lebih jelas ya, penyapur agen hayati dengan pupuk kimia ya. Segala sesuatu itu kalau berlebihan pasti nggak baik, makanya teman-teman seimbangin supaya nanti apa, serapan dari pupuk ini akan optimal. Kita penggunaan agen hayati saja dengan kita memperhatikan sifat fisik tanah dan kimia tanah ya, maka 50% baru kita berani teman-teman ya, kita menghemat pupuk kimianya. Nah kemarin kalau cuma kita pakai agen hayati, saya bilang ke teman-teman maksimal 30%. Kenapa? Karena belum tentu lingkungan fisiknya secara kimianya itu bisa mendukung kehidupan dari agen hayati itu sendiri teman-teman ya. Itu sedikit teman-teman tentang pembenah tanah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.